Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Taruna. Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah kita, yaitu sistem kontrol. Kita coba bahas hari ini, ya. Kita akan membahas tentang pengalih daya, ya. Jadi hari ini kita akan coba membahas tentang pengalih daya. Saya akan coba membacakan ya file PDF ini, ya. Nanti jika ada hal-hal yang penting akan kita ulas lebih mendalam, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi secara umum pengalih daya suhu ini terbagi menjadi dua bagian, ya, yaitu sensor dan amplifier, ya. Sensor, ya, dan amplifier terbagi dua, ya. Kemudian sesuatu yang terjadi pada proses akan diterima oleh sensor, ya, dan selanjutnya menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan jumlah yang terkontrol. Pada umumnya jumlah terkontrol adalah merupakan jumlah fisik, ya. Sensor akan mengukur setiap perubahan jumlah fisik pada proses dan kemudian diubah ke dalam bentuk terobservasi. Nah, ya. Nah, maksudnya jumlah fisik itu apa? Ya, misalnya dia bisa berupa suhu, bisa berupa ketinggian dari level air, ya, bisa juga tekanan, aliran, itu jumlah fisik. Nah, di sini kemudian dirubah menjadi bentuk observasi, ya. Bentuk yang terobservasi itu maksudnya adalah kita bisa melihat secara langsung dengan penglihatan kita. Misalnya, kalau ada suatu tangki dengan ketinggian tertentu, maka kita akan sulit itu berapa ketinggiannya, ya. Kita hanya bisa melihat itu dari level penunjukan dari misalnya ketinggian, ya, level gauge gitu, ya. Nah, itu disebutnya bentuk terobservasi. Kemudian suhu juga sama. Suhu itu, ya, kalau misalnya dalam suatu ruangan kita tidak bisa merasakan ini suhunya sekian derajat, ya, nggak bisa, ya. Maka kita harus menggunakan atau alat yang akan menunjukkan bahwa suhu di ruangan adalah misalnya 35 derajat. Nah, itu berarti sudah dalam bentuk terobservasi, gitu, ya. Kemudian konversi dari jumlah fisik ke jumlah terobservasi dapat berupa antara lain, gitu, ya. Nah, pengukuran suhu, ya, pengukuran suhu itu dia dirubah menjadi bentuk terobservasinya, ya, atau konversinya itu bisa ekspansi gas, ya, bisa berupa cairan atau bahan yang lain. Nah, kemudian pengukuran tekanan. Nah, dia menggunakan alat atau yang mengkonversinya itu adalah penambahan volume pada below pipa Bourdon, ya. Pipa Bourdon tuh kalau kita misalnya pernah atau nanti pada saat prala itu melihat misalnya ada manometer, ya, di sini pengukur tekanan, itu sebetulnya di bagian dalamnya itu ada pipa yang melengkung seperti ini, ya. Pipa yang melengkung seperti ini, dimana pada saat dia mendapatkan tekanan itu bisa tekanan udara, bisa tekanan fluida, maka dia akan bergerak menjauh ini, ya. Dia akan bergerak menjauh pusat ini. Maka di sini dia akan dihubungkan dengan jarum penunjuk, gitu, ya. Jadi gerakan dari pipa Bourdon ini dia akan menunjukkan berapa tekanan yang diterima, seperti itu, ya. Nanti ada gambarnya, ya, kita lihat. Nah, kita lanjutkan.
Semua hal tersebut di atas pada dasarnya dilaksanakan oleh bagian sensor, ya, dengan transformasi secara proporsional. Sensor tersebut kemudian sensor tersebut diletakkan dekat dengan proses yang akan dikontrol, dan kemudian sinyal dari sensor akan distandarkan dan ditingkatkan pada batas yang lebih tinggi. Peningkatan sinyal keluaran sensor dilakukan dengan menggunakan sumber tenaga dari luar atau auxiliary source. Instrumen tersebut misalnya bisa berupa pneumatik, hidrolik, dan elektrik. Nah, maksudnya adalah sensor-sensor ini, ya, sensor-sensor pengukur suhu, pengukur tekanan, sensornya itu berada di daerah proses, ya, di daerah proses. Tekanan itu berarti misalnya di jalur pipanya, suhu itu berarti di misalnya di sistemnya atau di mesinnya gitu ya. Nah, kemudian suhu, tekanan, ya, atau ketinggian atau aliran dan lain sebagainya itu dirubah bentuknya menjadi sinyal pneumatik, hidrolik, atau elektrik, tergantung dari penggunaannya, ya, seperti itu. Jadi selain dirubah juga bisa ditingkatkan. Ditingkatkan itu kan tentu suhu itu kan perubahannya bisa 1 derajat, bisa 2 derajat, bisa 10 dan lain sebagainya. Tekanan juga sama, bisa tekanannya 1 bar, bisa 2 bar, bisa 3 bar tekanannya. Maka tekanan-tekanan yang kecil tadi itu perlu dirubah menjadi sinyal-sinyal pneumatik, hidrolik, atau elektrik, gitu ya. Nah, kemudian sinyal keluaran, ya, hasil peningkatan yang sudah distandarkan, itu dinamakan sinyal transmisi atau sinyal kontrol. Jadi sinyal transmisi, ya, sinyal transmisi atau sinyal kontrol itu ya ini, gitu, ya. Kemudian peningkatan sinyal itu perlu dilakukan karena memang kita akan mentransmisikan ke alat kontrol sebagai sinyal masukan controller. Nah, kenapa harus distandarkan? Satu, controller ini banyak alat-alat yang menggunakan elektrik, ya. Jadi suhu, tekanan, ya, aliran atau level harus dirubah menjadi sinyal elektrik, ya, atau sinyal pneumatik, ya. Contoh misalnya di dalam tangki muatan, ya, kapal yang sangat panjang, ya, ada di Palka 1, sedangkan kontrolernya itu berada di misalnya CCR, Cargo Control Room, itu kan jauh jaraknya, ya, antara tangki muatan dengan CCR itu jaraknya bisa 100 meter, bisa 50 meter kalau kapal-kapal yang panjang. Maka dibutuhkan suatu transfer yang cukup baik. Maka di sini bisa menggunakan elektrik, bisa menggunakan hidrolik, atau bisa menggunakan pneumatik. Nah, ini adalah gambaran dari amplifier. Coba saya kecilkan lagi gambarnya. Masih kurang kecil, ya. Ya, ini gambarnya saya kecilkan lagi sedikit. Nah, ini ada gambar pengalih daya suhu. Ya, pengalih daya itu berarti dia merubah suhu menjadi sinyal pneumatik. Ya, ini adalah bourdon, ya, bukan bourdon. Ini adalah bulb, ya. Itu kadang kalau kita sebut sebagai bulb, ya, bulb. Nah, di mana di sini berisi gas, ya. Nanti kita bahas tersendiri, ya, gasnya apa saja di sini. Nah, pada saat berarti ini posisinya berada di plan tadi, ya, bisa di pemanas, bisa di heater, bisa di tangki, ya. Nah, ini berarti yang dekat dengan proses.
Nah, pada saat bulb ini dia mengalami perubahan suhu atau proses yaitu naik suhunya, maka gas-gas yang di sini akan mengembang, ya. Gas-gas yang di sini akan mengembang, kemudian dia akan menekan dari below, ya, di sini. Nah, below ini sejenis karet, tapi dia bisa fleksibel, ya. Nah, kemudian dia dihubungkan juga dengan tuas atau piston di sini, ya, dihubungkan dengan tuas atau piston. Nah, karena ada perubahan tekanan, maka dia akan menekan batang ini, ya, atau disebutnya sebagai lever ya di sini, gitu, ya, nomor 6, ya, ini sebagai lever, ya. Jadi ini adalah levernya, ya, dimana dia akan membuka, menutup, atau menutup setengah atau membuka setengah. Nah, ini tergantung dari bulb ini, ya. Pemuaiannya berapa banyak tergantung dari kenaikan suhu, ya. Nah, di sini ada pembukaannya tergantung, ya, dari bulb ini. Nah, ini kemudian di sini ini adalah aliran masuk udara pneumatik, ya. Bisa dari botol angin, bisa juga dari angin kontrol, gitu, ya. Nah, ini udara masuk ke dalam sini, kemudian di sini ada diafragma, maka dia posisinya kalau dia menekan, ini dia akan menekan, ya, berarti dia tertutup, kemudian di sini akan membuka, ya, di sini akan membuka, gitu, ya. Kemudian udara tadi selain dia menekan diafragma, ya, ini ada diafragma di sini, dia akan mengalir ke sini, ya, dia akan mengalir ke sini ke dalam nozzle. Nah, pada saat nozzle-nya ini dia tertutup, ya, karena suhu yang naik tertutup, berarti kan tidak ada aliran yang keluar, udara yang keluar, tertahan, ya. Pada saat ini tertahan, ya, pada saat ini tertahan, maka ini akan semakin rapat menutup diafragma ini. Sedangkan ini dia akan membuka lebih banyak, gitu, ya, membuka lebih banyak. Nah, kemudian tekanan yang ada, ya, tekanan yang tadi, ya, selain dia masuk ke mana, masuk ke sini dan ke sini, ya, jadi dia percabangannya ke sini, kemudian dia menekan ke sini, dan dia juga akan mengalir ke sini, ya, dia akan mengalir ke sini. Nah, dia akan lebih banyak keluar ke output. Jadi ini adalah sebagai udara pneumatik output, gitu, ya. Jadi karena ini tertutup, ya, karena ini tertutup, dampaknya adalah aliran dari udara pneumatik ini lebih cenderung banyak langsung menuju ke output, ya. Maka suhu yang tadi terukur, misalnya terjadi kenaikan dari 75 misalnya naik menjadi 90 derajat, gitu, ya, terjadi kenaikan, maka di sini dia akan memberikan sinyal udara, ya, yang awalnya misalnya tekanan udaranya pada saat 75 derajat, tekanan udara misalnya 20 bar, pada saat 90, ya, pada saat 90, maka tekanannya bisa naik menjadi 25 bar. Nah, itu jadi perubahan suhu yang kemudian suhu tadi dirubah menjadi sinyal pneumatik,
ya. Kemudian sinyal pneumatiknya itu juga ada perubahan di mana tekanannya yang misalnya 20 bar menjadi 25 bar. Jadi ada perubahan-perubahan tekanan di situ, ya. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Jadi nomor satu ini adalah nozzle, ya. Ini nomor satu. Nomor dua adalah span bus spring, ya. Jadi di sini ada spring lagi. Kemudian nomor tiga feedback below ini, ya, ada below juga di sini. Kemudian empat itu compensating below, ya. Di sini ada lagi below juga. Kemudian nomor 5 ada cross flexure, ya. Nomor 5 itu maksudnya di sini seperti engsel gitu, ya, gitu. Cross flexure. Kemudian nomor 6 adalah force level, ini nomor 6 ini panjang ini itu disebutnya force lever. Kemudian 7 measure below, 7, ya, ini adalah below yang mengukur. Kemudian 8 ini adalah pipa atau tubing. Kemudian 9 itu adalah bulb, ya, bulb. Kemudian 10 itu adalah thermal system, ya, ini disebutnya thermal system. 11 itu pneumatic relay, ya. Jadi di sini ada bagian pneumatik, yang ini adalah bagian dari thermal atau pengukur, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini penjelasannya dapat dikatakan bahwa semua hal tersebut dilaksanakan oleh bagian amplifier, dan pada akhirnya hasil dari sensor dan amplifier akan menjadi sinyal standar. Jadi sinyal standarnya itu adalah ini, maksudnya tekanan pneumatik, ya. Secara prinsip cara kerja pengalih daya suhu dapat terlihat pada gambar di halaman berikutnya 49. Nah, ini juga sama, ini coba saya kecilkan dulu. Nah, ini benar-benar bisa terlihat, ya. Nanti untuk membuka filenya ini atau video pembelajarannya sebaiknya menggunakan laptop, ya, karena kalau pakai HP terlalu kecil pastinya. Ini juga sama, ya, prinsip kerjanya. Jadi di sini ada bulb, ya. Ini yang diisi dengan gas atau liquid di sini, ya, dimana pada saat terjadi perubahan panas atau ini kenaikan suhu, maka dia akan menekan dari diafragma. Ini adalah diafragma ini. Diafragma seperti lempengan. Nah, diafragma ini akan menekan tuas ini, ya, tuas ini, dia akan menekan tuas ini. Nah, tuas ini akan terhubung ke lever, ya, atau disebutnya fan, ya. Fan itu, ya, kalau ada nozzle dia bisa buka tutup gitu, ya. Nah, itu fan disebutnya. Nah, kemudian di sini ada spring, adjustment spring, ya. Kemudian di sini ada air ventilation, buangan. Kemudian ada adjusting knob. Kemudian ini adalah sebagai feedback below di sini, feedback below. Ya, ini diafragma, ini adalah lever, measuring chamber. Nah, ini adalah ruang pengukuran. Ya, maka disebutnya sebagai measuring chamber. Di sini terbagi, ada bagiannya sensor yang sebelah sini, ya, dari sini sensor. Yang ini adalah faktor penguatan atau disebutnya sebagai amplifier. Nah, udaranya dari mana? Udara pneumatiknya dari sini. Ya, ini udara pneumatik masuk. Ya. Nah, udara tadi itu kan harusnya dia ke sini. Ya, di sini kalau posisinya fan-nya ini terbuka, maka udara akan keluar di sini. Udara akan keluar di sini dan akan dikeluarkan melalui air venting ini. Ya, udara itu. Nah, tetapi pada saat misalnya bulb ini dia mendapatkan perubahan suhu, ya, atau kenaikan suhu, maka dia akan menekan fan ini sehingga dia menutup, ya, maka
udara tadi bukannya keluar di sini, tetapi dia akan lebih banyak ke sini, gitu. Jadi outputnya akan lebih banyak sesuai dengan kenaikan dari eh, suhu yang ada di bulb ini, ya. Hampir sama seperti tadi sebetulnya. Nah, jadi ini adalah penjelasannya. Adanya panas di sekeliling akan dikonversi oleh ekspansi gas cairan di dalam pipa atau bulb. Kemudian ekspansi gas cairan dalam pipa akan menyebabkan bertambahnya tekanan, ya. Adanya penambahan tekanan pada ruangan akan membuat diafragma, ya, bukan diagram ya, ini typo. Diafragma, ya, diafragma bergerak ke atas dan akan menekan below, ya, umpan balik secara berlawanan. Kemudian yang keempat, dengan demikian fan akan bergerak lebih dekat kepada nozzle dan seterusnya, tekanan nozzle akan bertambah besar. Hal tersebut juga merupakan sinyal keluaran, ya. Kemudian yang kelima, bertambahnya sinyal keluaran juga menyebabkan below umpan balik bergerak sama ke atas. Dengan begitu tuas akan makin ke atas melawan tekanan pegas pengatur sampai terjadi keseimbangan antara gaya diafragma dan gaya below umpan balik, ya. Bila keadaan itu tercapai, maka gerakan tuas dan fan-nya akan berhenti, ya. Ya, di halaman berikut ini diperlihatkan beberapa contoh penempatan bulb pada proses yang akan dikontrol. Yang bertanda silang itu berarti salah cara menempatkannya, gitu ya. Nah, ini kalau gambarannya konversi secara proporsional, ini kalau kita menggunakan sumber pneumatik. Jadi ada masukan, ada amplifier, dan ada keluaran, ya. Nah, sinyal fisiknya itu bisa berupa suhu, tekanan, volume, maka diubah menjadi sinyal standar berupa pneumatik, elektrik, dan hidrolik. Ya, jadi sinyal standar sebagai keluaran pengalih daya suhu harus merupakan sinyal proporsional. Ya, walaupun demikian ia mempunyai beberapa keuntungan antara lain. Nah, ini gambar contoh penempatan bulb, ya, yang benar dan yang salah, ya. Yang salah tuh ini, contoh ini salah, ini salah. Kenapa? Karena ini posisinya menggantung, ya, cairannya kan di sini. Ini menggantung, maka ini disebutnya salah nih penempatannya. Yang benar yang ini, ya. Kemudian ini juga salah, ya, ini juga salah karena ini ada dindingnya, ya. Ini salah, ini juga salah, ini yang benar, ya. Nah, ini contoh-contohnya pemasangan sensor-sensor yang benar seperti ini. Nah, kemudian tadi lanjutan yang tadi ada beberapa keuntungan, ya. Sinyal standar sebagai keluaran pengalih daya suhu harus merupakan sinyal proporsional. Jadi beberapa keuntungannya adalah akan memberikan nilai offset. Yang B, pita proporsional dapat dirubah range-nya. Nah, kalau kita bicara range, itu adalah jarak ukur efektif dibagi dengan jarak ukur instrumen dikali 100%. Ya, maksudnya jarak ukur efektif itu, instrumen itu dia akuratnya misalnya di sini adalah 40 sampai 100. Nah, sedangkan jarak ukur instrumennya bisa sampai 20 sampai 120. Jadi rentangnya jauh. Tetapi yang efektif itu dia baru bisa bekerja di suhu 40 sampai 100 derajat. Gitu ya. Nah, ini. Ya, rumusnya. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan ke rumus, ya, ini jarak ukur efektif, ya, jarak ukur efektifnya kan ini, ya, 100 dikurangi 40 di sini, ya. Kemudian jarak ukur instrumennya 20 sampai 120, ya, 120 berarti dikurang 20. Nah, dikali 100% maka dapat 60, maka range-nya sekitar 60.
Nah, ini adalah tabel skala konversi pengalih daya suhu, ya. Jadi misalnya kalau misalnya suhunya 140, maka pengalih dayanya itu sekitar 0,7 bar atau 10,5 PSI atau pressure square inch. Gitu. Jadi ada outputnya ya. Jadi kalau suhu sekian, maka tekanan udara outputnya dari amplifier itu bisa sekitar ini ya, 0,7 sampai 10,5. Ini tabel ini diambil dari pengukuran instrumen secara langsung ya. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan beberapa contoh sensor yang digunakan pada sistem pengaturan untuk pengukuran suhu fluida. Misal pada suatu pipa yang berisi cairan, maka penempatan sensor panas seperti pada gambar X4 sangat sering ditemukan. Sensor panas terletak pada bagian dalam dan tertutup rapat oleh bagian luarnya. Ya, ini adalah sensor pengukur suhu. Ini dia prinsip kerjanya itu berdasarkan termokouple. Ya, di mana panas dari gas buang ya yang sekitar 370 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius itu dirubah menjadi nilai hambatan listrik, di mana satuannya adalah ohm sini, dengan menggunakan prinsip kerja termokouple atau komponennya adalah termistor ya, termistor komponennya. Nah, kemudian konstruksi dibuat agar tahan hantaran panas sekecil mungkin. Jadi inti sensor tersebut terbuat dari bahan kawat platina yang mempunyai tahanan sebesar 100 ohm pada suhu 0 derajat. Ya, yang ini. Ya. Tahanan tersebut akan meningkat sebanyak 0,4% setiap kenaikan suhu per derajat Celcius pada suhu 100 derajat ya. Jadi setiap tahanan tersebut itu akan meningkat sebanyak 0,4% setiap kali kenaikan suhu per derajat Celcius ya. Dan pada suhu 100 derajat tahannya akan naik sebesar 140 ohm gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin tulis ini ya, atau rentangnya ya. Ini misalnya kita tulis rentangnya di sini suhu 0 derajat itu 100 ohm. 100 derajat 0 derajat ya. 100 derajat itu suhunya berapa gitu kan? Suhunya berapa? Di sini ada keterangan bahwa setiap 1 derajat, setiap kenaikan suhu 1 derajat, dia akan naik 0,4%. 0,4% dari mana? Dari sini. Ya, gitu. Jadi 0,4 dibagi 100, ya, dibagi 100 kan 0,4%. Dikali ini 100 ohm. Ya, coret. Maka kenaikannya 0,4. Jadi kalau misalnya di sini 0, 1 ya, 1 derajat ya, maka di sininya penambahannya adalah 0,4 ohm gitu ya. Nah, kalau dilihat rentangnya ini kan 0 sampai 100 itu kan rentangnya 100 dikali ya, jadi 0,4 dikali 100 sama dengan 40 ya, berarti rentang ini nih kurang lebih sekitar 40 nih ya, di 100 derajat ya, ini ada rentangnya berarti sekitar 40 ohm. Jadi kalau di 100 derajat berapa ohm? Ya berarti 100 ohm ditambah dengan 40 ohm, maka dapatnya adalah 140 ohm gitu ya. Nah, ini ya.
Jadi 100 derajat dia dapatnya di 140 ohm tahanannya. Jadi untuk mengurangi tahanan hantaran panas antara kawat platina, jadi dalamnya ada kawat platina dan pipa bagian luar, maka ruangan bagian dalamnya dapat diisi dengan aluminium oksida. Ini gas ya, gitu. Aluminium oksida, gitu. Ya. Nah, nanti kita bahas ya untuk aluminium oksida ya, nanti kita bahas tersendiri ya. Yang jelas dia di bagian dalamnya ini dia ada platina, kemudian dilapisi dengan aluminium oksida, gitu ya, AlO2. Nah, ini berbeda lagi yang bawah ya. Ini ada sebuah alarm untuk level ketinggian permukaan, gitu ya. Kalau tadi itu kan untuk sensor panas, temperatur, yang ini beda. Ya. Nah, penjelasannya adalah pelampung 1 terpasang pada engsel. Nomor 2 itu di mana pelampung tersebut juga dihubungkan dengan magnet. Ya, nomor 2 ini dihubungkan dengan magnet di sini. Kemudian 3 akan dapat saling berhubungan dengan magnet. Nomor 3 ya, nomor 3. 4 yang berada di luar tangki ya, bila mana tinggi permukaan tidak seperti yang diinginkan ya, magnet. Kemudian nomor 4, magnet tersebut akan membuka atau menutup kontak listrik ya. Yang kelima, yang akan membunyikan alarm gitu ya. Ini kalau lihat komponen-komponennya ya memang pelampung ya, pelampungnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi pada gambar X6. Selanjutnya terlihat sebuah alarm untuk mendeteksi kondisi saluran udara pebilas ya. Jadi pada mesin diesel 2 tak ya, sebuah sensor berbentuk bulat dipasang pada lapis silinder antara pendingin ruangan tersebut dengan ruang pembilasan ya. Relay elektronik berfungsi untuk membunyikan alarm bila antara satu dari kedua situasi tersebut di bawah ini terjadi. Nah, jadi yang pertama, suhu terlalu rendah dikarenakan udara pembilasan keluar begitu saja tanpa ada pembakaran. Jadi ini alarm ini nyala, ya. Kemudian suhu terlalu tinggi dikarenakan udara pembilasan mengandung titik api, maka dia juga akan menyala. Ya, jadi ini sebagai sensor di silinder liner di sini. Ya, ini ada sensornya di sini. Ya. Ya, dalam gambar X7 ini tampak bahwa sebuah sensor pengalih daya tekanan yang terdiri dari pipa Bourdon yang mempunyai jarum penunjuk. Posisi jarum penunjuk tersebut dihubungkan kepada sebuah potensiometer. Ya, potensiometer. Nah, ini. Jadi kalau ada pipa Bourdon itu maksudnya ini pipa Bourdon. Ya, ini pipa Bourdon, dimana kalau ada tekanan di sini dia akan melenting keluar, maka dia akan menunjukkan jarum yang ada di sini penunjukannya, gitu ya, sederhana. Kemudian pada gambar X8 yang bawah ini X8 diperlihatkan sebuah sensor alarm kebakaran dari jenis sensor panas yang sederhana, plat bimetal. Jadi kalau di setrika itu otomatisnya juga dia menggunakan bimetal. Ya, gitu. Ini juga sama untuk sensor kebakaran juga dari bimetal yang terdiri dari 12 plat yang dilas atau dikeling yang menjadi satu, dan keduanya terbuat dari logam yang berlainan. Nah, karena mempunyai koefisien pemulihan yang berbeda, ya, bila mana pada plat tersebut terjadi perubahan atau kenaikan suhu, maka salah satu plat akan memuai lebih besar daripada plat yang lain. Maka plat bimetal akan melengkung, ya. Kemudian gerakan bagian inilah yang digunakan sebagai sensor untuk menggerakkan saklar, katup dan lainnya. Di dalam alat sensor, plat bimetal ini dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang kedap udara dan diisi dengan gas hidrogen, ya, H2.
untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, itu ya. Kira-kira materi ini ya sebagai materi kita hari ini ya. Baik, mungkin nanti bisa dicatat bagian-bagian yang penting dari materi saya ya tentang pengalih daya ya. Jadi silahkan dicatat ya materi tentang pengalih daya ini di catatan masing-masing, dicatat yang penting ya. Kemudian bisa dikirimkan ke email saya sebagai tugas harian ya. Baik, mungkin cukup dulu ya penjelasan dari saya ya. Minggu depan baru kita lanjutkan ke pertemuan yang lain ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.